sebelum orang lain memberi hadiah kita punya anak-anak, putra-putri kita, kenapa kita susah mau memberi hadiah kepada mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Hotel Harmonis Kota Tarakan. Selamat datang di podcast Si Anas, tempat ngobrol santai, cerita ringan, dan berbagi inspirasi. Di sini kita akan membahas hal-hal sehari-hari, dari yang receh sampai yang serius, dari peristiwa bahagia yang mengundang tawa sampai hal-hal sedih yang berakibat tetesan air mata, tapi tetap bermakna dan asik tentunya. Bersama Si Anas, setiap cerita ada maknanya. Edisi spesial pada hari ini, kita akan mewawancarai seluruh pelatih-pelatih dari kegiatan training center untuk persiapan Kapilah Provinsi Kalimantan Utara menuju Kendari, Sulawesi Tenggara. Bagaimana keaslian ngobrolnya? Mari kita saksikan bersama. Saat ini kita sedang bersama dengan pelatih bidang tahfiz. Alhamdulillah beliau sudah mulai melatih sejak perjalanan TC. Untuk itu mari kita ngobrol-ngobrol dengan pelatih Bapak Haji Saparudin SPD. Sebagai pelatih tahfiz kan tentu saja tidak langsung jadi seorang hafiz, pasti ada prosesnya. Mungkin bisa diceritakan Ustadz dari dulunya, apakah dari pesantrennya kemudian tahfiz, atau memang cita-cita Ustadz dari dulu mau jadi hafiz? Ya. Jadi kalau saya pernah mondok di salah satu pesantren di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan? Ya, itu Pondok Pesantren DDI Mangkoso. DDI Mangkoso. Ya, alhamdulillah, walaupun di sana sekolah, tetap sekolah, ya sebagaimana pesantren yang lain, dalam artian bukan tahassus, bukan khusus untuk menghafal. Tetapi alhamdulillah di sana dulu waktu saya masih sekolah, itu ada istilahnya di sana itu, kalau tidak hafal satu juz kelas 1, maka itu tidak bisa naik kelas. Luar biasa teman-teman. Seperti itu. Jadi alhamdulillah, insya Allah keluaran dari sana itu, insya Allah ada hafalannya. Ada hafalannya. Ya, ada hafalannya. Di DDI Mangkoso. Di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Ya, itu teman-teman, siapa tahu ada bapak ibu yang ingin memondokkan anaknya di DDI Mangkoso, Sulawesi Selatan, di Kabupaten Baru. Ya, Kabupaten Baru. Ya, kemudian saat lembaga pengembangan tilawatil Quran ini kan adalah lembaga yang cukup lama ya. Nah, Ustadz terlibat di dalam kepengurus atau di dalam proses pembinaan anak-anak tahfiz ini sudah berapa lama, Ustadz? Saya untuk di Kabupaten Tanah Tidung sendiri, saya mulai ikut bergabung di LPTQ itu tahun 2010. 2010 itu sebagai pelatih langsung atau peserta atau belum. Saya belum jadi belum masuk ke pelatihan di kepengurusan LPTQ. Ya, tetapi saya waktu itu jadi peserta, tapi tetap juga saya melatih. Karena kemampuan itu diperdaya gunakan sekaligus melatih. Itu masuk peserta tahfiz atau tilawah, Ustadz? Nah, karena pada waktu saya di Kabupaten Tanah Tidung, saya tidak bisa lagi jadi peserta tahfiz. Karena sudah umur. Jadi waktu itu saya di Kabupaten Tanah Tidung, itu saya malah jadi peserta kaligrafi. Multi talenta teman-teman. Multi talenta. Seorang hafiz mampu untuk mengikuti peserta kaligrafi. Kaligrafi itu menulis ayat Al-Quran dengan indah. Kemudian ceritanya berapa lama ikut jadi peserta kaligrafi? Saya ikut peserta kaligrafi khusus di Kabupaten Tanah Tidung itu 2 tahun. 2 tahun. Ya, setelah itu selanjutnya saya lanjutkan jadi peserta qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah, qiraat mujawwad saat sekarang. Qiraat mujawwad, itu qiraat mujawwad itu bagian dari cabang tilawah yang sekarang dikembangkan menjadi qiraat sab'ah yang ada 2 golongan, qiraat sab'ah mujawwad dan murattal itu ya. Kemudian sebenarnya waktu ke KTT kan asalnya dari mana, Ustaz? Ya, saya awal dari menginjakkan kaki di Kalimantan ini. Kalau saya tidak salah itu tahun 2000. Tahun 2000, 25 tahun yang lalu. Awalnya di Kota Wonta.
Oh ya, dipanggil sebagai imam tarawih. Imam tarawih. Imam Jadi tarawih. memang kedatangannya ke merantau itu sudah sebagai seorang ustadz. Kemudian prosesnya bisa ke Tanah Tidung gimana, Ustaz? Ya, jadi awal saya ke karena kebetulan pertama ke Bontang itu belum selesai sekolah. Ya. Saya sekolah, kemudian saya kembali ke Pondok Pesantren di Mangkoso, menyelesaikan pendidikan S1 saya. Oh, ke Bontang kemudian kembali. Ya, kembali ke Pondok Pesantren di Mangkoso, menyelesaikan S1 saya. Ya. Kemudian setelah wisuda, Ya. kurang lebih 1 bulan setelah wisuda, Ya. itu ada teman yang mengatakan bahwa ada pondok pesantren di Kabupaten Berau yang membutuhkan seorang pembina atau guru. Oh iya, Kabupaten Berau itu teman-teman masuk ke wilayah Kalimantan Timur, bertetangga dengan Kabupaten Bulungan yang masuk wilayah Kalimantan Utara. Ya. Jadi bisa dibilang Kabupaten Berau itu adalah perbatasan. Lanjut Ustaz, selanjutnya. Jadi alhamdulillah saya izin sama orang tua untuk berangkat ke Kabupaten Berau, membina salah satu pondok pesantren yang ada di sana. Iya. Ya, ternyata sampai di Berau, rupanya informasi ini kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Jangankan bangunan pondok pesantrennya, pasirnya sebiji pun tidak ada hidup. Jadi begitu sampai ke Berau, apa yang kemana jadinya Ustaz? Setelah sampai di Berau, saya membuat tempat untuk mengaji di Kabupaten Berau. Kemudian setelah itu berapa lama proses mengajar kemudian? Saya mengajar di Berau itu sekitar 1 tahun, kemudian saya pulang ke Sulawesi menikah, dan kembali lagi ke Berau. Nah, kebetulan waktu itu ada panggilan dari Kota Tarakan. Ada panggilan itu panggilan dari Ada saudara angkat saya, namanya Haji Ahmad di Kota Tarakan. Kebetulan beliau juga adalah senior saya di Pondok Pesantren di Mangkoso. Oh iya. Ya. Dia meminta kepada saya untuk ke Kota Tarakan. Katanya ke sini dulu pada waktu itu, kalau saya tidak salah Ramadan. Itu jalan-jalan aja ke awalnya atau langsung memang rencananya mau pindah, Ustaz? Awalnya beliau memanggil saya saja, Jalan-jalan artinya aja gitu. tidak Bertamu ada, gitu ya? tidak ada. Ternyata beliau menjebak saya. Oh iya. Dijebak teman-teman. Ya, saya dijebak. Jebakan apa tuh? Ya, saya dijebaknya karena dia dengar informasi bahwa adiknya di Kabupaten Berau situasinya sekarang seperti ini. Oh iya. Nah, karena dia dia tahu bahwa saya ini orangnya kalau urusan seperti itu tidak gampang menyerah. Iya. Artinya kalau gagal yang satu, insya Allah ada Iya. usaha lain. Ternyata setelah saya sampai di Kota Tarakan, saya diminta mengajar di DDI. DDI. Ya, Pondok Pesantren DDI Jembatan Besi. Itu DDI cabangnya dari DDI Mangkoso atau berdiri sendiri atau gimana? Pada dasarnya kami DDI punya induk. Punya, berarti punya cabangnya. induk. Ya, jadi punya induk. Dan kita punya pengurus besar dan ini salah satu DDI yang ada di. Itu mengajar di DDI berapa lama sampai prosesnya bisa berpindah ke KTT itu, Ustaz? Saya mengajar di DDI itu kurang lebih 2 tahun. Lumayan lama. Ya, kurang lebih 2 tahun. Kemudian sejarahnya bisa masuk ke KTT sebagai ASN Kemenak itu seperti apa? Jadi waktu itu mertua saya almarhum itu menelpon saya mendaftar pegawai. Mendaftar pegawai. Mendaftar pegawai. Oh, ya. Ya, walaupun sebenarnya saya ini orangnya tidak pernah punya cita-cita mau jadi pegawai. Oh iya. Ya, karena saya orang lapangan. Iya. Saya paling tidak bisa yang namanya terikat. Iya. Cuma karena saya takut berdosa, perintah orang tua, maka saya mendaftar pegawai itu pun tidak sesuai dengan jurusan saya. Saya sengaja supaya saya mendaftar tidak lulus. Oh iya. Jadi jurusannya apa? Mendaftarnya apa, Ustaz? Saya jurusan Pendidikan Agama Islam. Mendaftarnya? Saya di kantor kemasjidan. Formasi kemasjidan. Masuk ke Bimas ya. Masuk ke Bimas, bukan masuk ke Pendis ya. Setelah lulus saya langsung ditempatkan di Kecamatan Sepilir. Oh, saya pilih memang sudah langsung wilayah Kabupaten Tanah Tidung ya. Jadi pada saat sudah di KTT kembali lagi berarti kan pekerjaan di Tarakan kan harus ditinggalkan. Iya, betul. Nah, kemudian masuk ke KTT itu kembali membina para anak-anak tapis atau seperti apa? Atau menjalani perannya sebagai ASN aja atau bagaimana, Ustaz?
Langsung saya membina. Langsung membina ya? Langsung saya membina. Ya, dari proses pembinaan itu alhamdulillah sekarang menghasilkan sesuatu di mana anak-anak KTT juga lumayan banyak, dan kalau tidak salah 2 tahun yang lalu itu KTT berada di posisi runner up Bakat Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Saya kira lonjakannya sangat luar biasa dengan jumlah penduduk yang paling sedikit dari 5 kabupaten kota yang ada. Nah, kemudian kita berada di dalam satu kafilah ya Ustaz ya, keterlibatan Ustaz di dalam satu kafilah untuk mengantarkan para peserta berlomba di tingkat nasional 2025 nanti. Kemudian dari pelaksanaan TSC ini harapannya seperti apa Ustaz? Saya melihat bahwa ada banyak perubahan pada anak-anak kita. Jadi peserta sebenarnya itu semangatnya peserta ya itu tercermin kepada semangat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Iya. Satu teamwork itu tim ya. Jadi harus semangat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, termasuk pelatih, pendamping, ofisial dan ya seluruh yang terlibat dalam keikutsertaan itu harus selalu memberikan semangat. Kemudian yang selanjutnya ya peserta itu kan adalah harapan kita. Kita berharap bahwa mereka tampil yang terbaik. Ya tentunya setelah para pelatih, para peserta sudah ikhtiar, ya tentunya saya selalu mengatakan kepada para peserta bahwa setelah kita berusaha jangan pernah kita lupakan untuk minta. Dari mana ilmu itu, kita juga dari mana. Karena insya Allah kalau yang kuasa membimbing kita, misalnya menguatkan ingatan kita dalam hafalan, melembutkan suara kita, memperhalus lagu kita, ya kemudian menambah wawasan berpikir kita. Tetapi tentunya itu tidak berjalan dengan sendirinya. Saya selalu sampaikan kepada peserta bahwa tetap kita harus ikhtiar, tetap kita usaha. Kemudian Ustaz, yang paling tahu biasanya kebutuhan peserta, kemudian hal apa yang bisa dilakukan supaya peserta mempunyai kemampuan yang lebih, itu kan biasanya pelatih. Nah, harapannya ke LPTQ sendiri, kira-kira apa yang harus ditingkatkan? Apakah harus ada program pembinaan yang reguler, ataukah misalnya ada alat-alat yang harus disiapkan supaya meningkatkan kemampuan para peserta itu? Harapannya Ustadz sendiri ke para pengurus LPTQ dalam hal bagaimana meningkatkan kemajuan terutama hafiz-hafizah para peserta kita nih, apa kira-kira Ustaz? Saya selalu berharap bahwa pelatihan yang berkelanjutan itu selalu dilaksanakan. Saya pesan bahwa anak-anak jangan dibiarkan latihan sendiri, tetapi perlu pendampingan dari pelatih dan pembina. Karena begini, pada prinsipnya seorang peserta, seorang anak-anak, yaitu biarpun kita bukan pelatihnya, tapi kita mengawasinya, maka insya Allah dia akan latihan. Dibandingkan tidak ada pengawasan daripada kita. Kemudian yang kedua, harapan saya mungkin pengurus atau pemerintah setempat, baik itu dari provinsi ataupun kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara, perlu perhatian untuk merangsang peserta ini. Kita paham bahwa di antara peserta namanya anak-anak, dia butuh rangsangan. Dia butuh berupa bonus. Walaupun alhamdulillah kita di Kalimantan Utara ini ada beberapa kabupaten kota yang alhamdulillah salah satunya kalau juara satu provinsi itu bonusnya umroh dan lain sebagainya, bahkan ada yang uang tunai. Ya kita juga harus memahami bahwa jiwa anak-anak itu keikhlasannya belum 100%. Yang diharapkan itu hadiah. Maka perlu saya berharap sebelum orang lain memberi hadiah kita punya anak-anak, putra-putri kita, kenapa kita susah mau memberi hadiah kepada mereka? Luar biasa. Rangsangan saja. Ya teman-teman, demikian obrolan kita yang sangat menarik, menurut saya sangat menarik. Ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kita semua, bukan hanya para pelatih, bukan hanya para
peserta yang di luar sana, tetapi mungkin juga para seluruh pemegang kebijakan bahwa ketika ingin meraih sesuatu maka tentu harus ada upaya, harus ada ikhtiar yang betul-betul bagaimana memberikan kemudahan, bagaimana menyediakan seluruh fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Setiap apa yang akan kita raih tentu saja ada caranya, dan beberapa yang diungkapkan dari Ustadz Sapar tadi itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa meningkatkan prestasi, tentu saja dengan suasana, dengan semangat para anak-anak, bagaimana kita mendalami jiwa anak-anak, apa sesungguhnya yang mereka inginkan, dan bagaimana mengkoordinir mereka dalam tanda kutip supaya semangatnya bisa berkobar, supaya keikhlasannya, kemudian disiplinnya bisa lebih meningkat. Itu beberapa hal trik-trik yang mungkin bisa kita kita pelajari bersama, kita implementasikan bersama supaya pembinaan di Kalimantan Utara pada khususnya bisa jauh lebih baik dari sekarang. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ustadz atas berbaginya, pengalamannya luar biasa. Begitu namanya takdir, rezeki kita tidak tahu, kita saat ini ada di sini, dan kemudian besok lusa kita tidak tahu di mana. Sebagaimana perjalanan Ustadz Sapar tadi berasal dari Sulawesi Selatan, kemudian ke Bontang, kemudian ke wilayah Kalimantan Timur, kemudian ke Berau lagi wilayah Kalimantan Timur, dan kembali menyeberang ke Kalimantan Utara, dan sekarang hadir bersama kita di sini dalam rangka untuk mendampingi sekaligus melatih para peserta STQH tingkat nasional 2025 mendatang di Kendari. Demikian obrolan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih seluruh teman-teman di luar sana yang sudah menonton channel ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam podcast selanjutnya, tentu saja dengan narasumber yang sangat menarik juga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.